Baik, halo guys. Perkenalkan, nama saya Riasya Lavenia Tirta, NPM 18310-135. Saya kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum anatomi, yaitu tentang cerebrum. Cerebrum itu adalah otak besar, yang dimana fungsi cerebrum itu adalah bisa untuk menganalisa, bisa untuk berpikir, bisa untuk menyimpan memori, bisa untuk penerus sistem saraf motorik maupun saraf sensorik. Untuk lebih lanjutnya kita bahas pada Subota Jilid 23 edisi 3, yaitu tentang cerebrum. Jadi cerebrum itu nama besarnya otak besar, yaitu ada encephalon. Encephalon ini dia terbagi 3, ada prosencephalon, ada mesencephalon, ada robencephalon. Nah, prosencephalon dia terbagi telencephalon dan diencephalon. Nah, telencephalon inilah yang disebut dengan otak besar. Terus mesencephalon ini dia udah bagian pada batang otak. Ini udah batang otak. Terus ada pons juga bagian batang otak. Terus rhombocephalon ada cerebellum atau mesencephalon. Ini adalah otak kecil, cerebellum, otak kecil, atau disebut dengan mesencephalon. Terus ada medulla oblongata. Jadi medulla oblongata ini juga udah termasuk bagian batang otak. Jadi pada bagian otak itu ada pons, mesencephalon, ada medulla oblongata, sama medulla spinalis. Ini medulla spinalis sesudah batang otak. Nah, sedangkan yang untuk otak besar itu adalah telencephalon. Jadi untuk lebih lanjutnya kita jelasinnya. Volume encephalon itu otak besar itu rata-rata sekitar 1000 hingga 1400 cm. Jadi kalau dia lebih kecil volumenya, dia tuh bisa menjadi gangguan mental. Nah, untuk sebenarnya ada telencephalon. Jadi pada cerebrum atau telencephalon tadi otak besar itu ada viscera longitudinal cerebri. Terus ada sulcus frontalis superior. Jadi sulcus ini dia adalah lipatan. Dia adalah lekukan. Sulcus itu lekukan. Jadi dia lekukan bagian depan di sisi atas. Sedangkan ini lekukan bagian depan tapi di sisi bawah, itu disebut dengan sulcus frontalis inferior. Sedangkan gyrus frontalis superior, gyrus itu artinya itu adalah lipatan. Jadi gyrus lipatan bagian depan sisi atas. Terus kalau gyrus frontalis medius, dia adalah lipatan bagian depan di sisi tengah. Jadi antara lipatan dengan lekukan inilah bisa terjadinya lobus pada cerebrum atau lobus pada otak besar. Selanjutnya ada juga gyrus presentralis. Jadi lipatan sebelum sentral. Kalau sulcus presentralis yaitu lekukan sebelum sentral. Kalau sulcus centralis dia adalah lekukan sentralis. Kalau gyrus post centralis berarti dia lipatan sesudah sentralis. Sulcus centralis. Terus ada gyrus supramarginalis, ada gyrus angularis, ada lobulus parietalis superior, terus ada lobulus parietal inferior. Terus ada sulcus cinguli, berarti ada dia lekukan cinguli. Terus ada sulcus infraparietalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang, nah tadi kan antara gyrus sama sulcus, dia antara lekukan sama lipatan dia akan terjadi lobus. Jadi inilah lobus pada telencephalon maupun pada bagian otak besar, yaitu atau cerebrum. Jadi pada ini warna pink ini dia adalah lobus frontalis, berarti dia lobus bagian depan, lobus frontalis. Terus yang ini lobus parietalis yang warna agak ke biru atau keabu ini dia adalah lobus yang ada di sisi samping parietalis.
Terus ini adalah yang warna kuning, itu adalah lobus occipitalis. Lobus occipitalis ini adalah lobus yang berada di belakang leher atau belakang bagian kepala. Terus ada lobus temporalis, yang ini adalah yang warna hijau. Ini yang dilihat dari sisi kiri. Sedangkan ini ada polus frontalis, ada fissura longitudinalis cerebri, ada lobus frontalis, ya ada sulcus centralis, berarti lekukan sentral, berarti lekukan yang ada di bagian tengahnya ini sentral. Terus ada sulcus parieto occipitalis, berarti dia sulcus di antara parietal sama occipital. Terus ada lobus occipitalis, ada polus occipitalis. Ini yang dilihat lobus cerebri atau yang dilihat dari superior, berarti yang dari. Terus selanjutnya adalah ini yang dilihat dari superior itu tadi. Ini yang dilihat dari inferior. Dari inferior itu juga ada lobus frontalis, ini ada lobus temporalis, dan ada lobus limbicus. Terus selanjutnya ada lobus occipitalis. Terus yang ini dilihat dari sisi medial, berarti dari sisi tengah. Itu ada sulcus cinguli, ada sulcus parietal occipitalis, ada sulcus calcarinus. Selanjutnya kita akan bahas ini adalah gambar cerebrum yang kita lihat dari sisi hemisferium, dari sisi inferior, dari bawah. Jadi otak atau cerebrum itu dia memiliki dua hemisfer, baik itu hemisfer kanan maupun hemisfer kiri. Jadi hemisfer itu dia tergantung. Kalau pada cerebrum itu biasanya kalau dia tuh tergantung dari fungsinya. Kalau dia fungsinya lebih suka berpikir, menalar, dan bisa menghitung, mengingat, itu biasanya lebih kuat pada dominan pada bagian kanan memorinya. Terus ini ada giri orbitalis, ada bulbus olfactorius, ada chiasma opticum, ada fulus occipitalis. Ini fulus occipitalis berarti bagian occipital, bagian belakang. Selanjutnya kita akan bahas nih, kalau ini adalah gambar hemisfer cerebri yang dilihat dari sisi kiri. Jadi lebih jelas. Jadi gyrus longus insulae dia udah diangkat gitu, jadi lebih nampak gyrus longus insulenya. Terus ada lobus parietal, lobus bagian samping. Terus sulcus circularis insulae, ada sulcus centralis insulae, ada lobus frontalis. Terus ada giri brevis insulae, ada lobus temporalis, dan incisura prospitalis. Berarti ada incisura itu atau lubang yang ada di antara parietal sama occipital, incisura perioccipitalis. Baik saja kita akan membahas klinis pada bagian cerebrum. Jadi klinis pada bagian cerebrum ini adalah sering terjadi yaitu stroke. Stroke itu adalah dari gangguan fungsi cerebral yang baik itu secara vokal maupun secara global. Yang biasanya terjadinya disfungsi neurologisnya itu biasanya terjadi selebih dari 24 jam. Di mana stroke itu biasanya faktor risikonya itu pada orang yang hipertensi, pada orang aritmia jantung, pada orang yang perokok, maupun ada kelainan pada pernapasan. Jadi stroke ini hampir sama dengan TIA,
Tapi TIA ini dia belum bisa mengenaikan bagian global maupun lokal, tetapi dia masa disfungsi neurologisnya itu dia hanya sebentar, kurang dari 24 jam, setelah itu dia sadar kembali. Dan di mana gejala stroke ini adalah dia akan seperti mati rasa, kesulitan untuk berjalan maupun untuk berdiri, terus dia biasanya kelemahan otot-otot maupun konusnya juga. Jadi itulah untuk klinisnya untuk cerebrum. Jadi demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.